Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sukma Ayu dengan NIM 29021500008. Saya dari Prodi Akuntansi Malam. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai investasi dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah penanaman modal bukanlah bahasa asing bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penanaman modal, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pengertian investasi. Seperti disebutkan di atas, investasi adalah cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang kalian miliki saat ini. Berbeda konsepnya jika kita bermaksud mengumpulkan lebih banyak uang daripada keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi OJK tentang investasi adalah berkaitan dengan jangka panjang untuk meningkatkan aset secara lengkap atau memperoleh saham atau surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Investasi adalah cara untuk meningkatkan kekayaan kalian dengan sedikit usaha. Yang penting adalah ketika kalian berinvestasi, yang harus kalian lakukan hanyalah berinvestasi dan menunggu uang kalian tumbuh. Jadi, jangan heran jika investor mengatakan mereka menghasilkan uang bahkan jika mereka tertidur. Itulah salah satu ciri investasi yang paling mencolok. Misalnya, membelanjakan 1 juta rupiah sebulan di sektor dana dengan pendapatan tetap. Selama periode ini, kalian akan mendapatkan keuntungan 40%. Berarti saat melakukan penarikan, uang kamu akan bertambah sebesar 4 juta dari hasil keuntungan yang diperoleh. Dari contoh kasus tersebut, investasi juga memiliki berbagai jenis, seperti berikut. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan waktunya. Yang A itu jangka pendek. Sesuai dengan namanya, jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3 sampai 12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Investasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yakni investasi ini harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus liquid dan mudah dijual kembali. Kalian mungkin berpikir bahwa investasi jangka panjang itu sempurna, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek. Salah satunya adalah bahwa pengembalian investasi ini jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Metode investasi ini yang paling populer adalah trust investasi. B. Jangka panjang. Tidak seperti investasi jangka pendek, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya, dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Tentu saja, setiap kali kita mulai berinvestasi, kita perlu mengetahui risiko yang akan kita ambil. Untuk jenis investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu relatif lama untuk menghasilkan pengembalian, investasi ini umumnya memiliki pengembalian yang jauh lebih baik, tetapi resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan investasi jangka panjang ini, investor juga harus memiliki modal yang cukup. Kalian juga perlu mengakui dan menerima bahwa investasi jangka panjang masih bisa merugi dalam beberapa tahun pertama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan jenis investasi ini, perlu dianalisis secara menyeluruh. Salah satu alat investasi jangka panjang yang paling populer adalah berinvestasi di saham. 2. Jenis instrumen investasi yang populer digunakan. Yang pertama itu adalah kepercayaan investasi. Portofolio surat berharga terdiri dari produk pasar uang, obligasi, dan saham. Kalian tidak perlu dana atau modal jutaan rupiah untuk berinvestasi di produk ini. Ini karena kalian hanya bisa memilih dana investasi dengan dana minimal 100.000 rupiah. Beberapa orang yang memiliki atau menggunakan trust investasi sebagai sarana investasi dengan mengetahui bahwa investasi trust dianggap sebagai investasi jangka panjang yang cenderung lebih aman daripada saham. Selain itu, dana yang kalian keluarkan sudah dikelola oleh manajer investasi, sehingga kalian tidak perlu memantaunya setiap saat.
B. Saham. Alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin kalian salah satu orang yang memilih saham sebagai sarana investasi. Artinya, ketika kalian membeli saham di perusahaan yang terdaftar, kalian menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan persentase saham yang kalian miliki di perusahaan itu. Manfaat lain dari berinvestasi di saham adalah mereka liquid dan mudah diperdagangkan. Yang ketiga, emas dan logam mulia. Selain saham, emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Investasi ini juga cocok bagi kalian yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman, seiring dengan kenaikan harga emas dan logam mulia. Kecenderungan harga untuk naik dan stabil juga menjadi alasan mengapa banyak orang berinvestasi emas dan logam mulia. Berinvestasi emas dan logam mulia bisa menjadi pilihan bagi mereka yang baru memulai berinvestasi, terutama bagi kalangan muda seperti mahasiswa dan mahasiswi. Yang keempat, ada obligasi. Obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Jangka waktu kendaraan investasi ini adalah 1-10 tahun. Keberadaan obligasi ini dilatar belakangi oleh upaya penghimpunan dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai sumber pendanaan. Ada 3 jenis obligasi Indonesia, yaitu obligasi korporasi, obligasi individu Indonesia, dan obligasi pemerintah. Yang kelima, ada deposito tetap. Metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12 bulan. Jika kalian menarik dana sebelum batas waktu yang ditentukan, maka akan didenda oleh bank terkait. Semakin tinggi jumlah nominal yang kalian masukkan sebagai deposit, semakin tinggi keuntungan kalian. Yang keenam, ada properti. Biasanya, orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini jika sudah memiliki modal yang cukup. Seperti yang kalian ketahui, tanah dan bangunan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Nilai properti yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai 15-20% tentu sangat menarik, apalagi jika lokasinya strategis. Mengapa begitu menarik untuk berinvestasi di properti ini? Salah satu alasan utamanya adalah real estate telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan resiko dari investasi ini sudah pasti diminimalisir. Namun, untuk memulai sarana investasi ini, kalian memerlukan modal yang cukup banyak untuk membeli dan memelihara real estate kalian sendiri. Kemudian yang ketujuh ada asuransi. Ketika kalian mendengar asuransi jiwa berjangka, kalian mungkin berpikir tentang perlindungan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga serta aset yang kalian miliki, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jika asuransi secara umum masuk akal sebagai perlindungan, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan kalian dalam hal menginvestasikan uang kalian. Asuransi jiwa sering dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sebelum mengambil asuransi, perlu dijelaskan bagaimana investasi asuransi ini akan dilakukan. Selain biaya, kalian harus membayar angsuran setiap bulan. Jika kalian memilih asuransi berbasis investasi, premi yang harus kalian bayarkan cenderung lebih tinggi dari asuransi biasa. Manfaat investasi yang pertama itu melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang menurun. Tanpa investasi, nilai uang kalian akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu, penting untuk mencari investasi yang memiliki return lebih tinggi dari inflasi. Yang kedua, menambah sumber pemasukan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan sebagian dari gaji kalian untuk investasi bulanan agar gaji bulanan kalian bekerja. Yang ketiga, mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Jika kalian bisa menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan memakan waktu lebih dari 8 tahun. Namun, jika kalian berinvestasi dengan pengembalian tahunan rata-rata 12%, kalian dapat mencapai tujuan itu dalam waktu 6 tahun. Yang keempat, meningkatkan kekayaan atau aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, tanah, apartemen, dan pembelian rumah, yang akan meningkatkan harga di masa depan. Namun, perolehan nilai tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan membutuhkan banyak waktu dan kesabaran. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di masa depan.
Dengan banyaknya kebutuhan tak terduga di masa depan, sangat cocok untuk berinvestasi, guna memenuhi kebutuhan yang menunjang masa depan. Berinvestasi di masa sekarang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan masa depan seiring dengan meningkatnya nilai. Yang keenam, gaya hidup sederhana atau hemat. Dengan sebuah investasi, seseorang berusaha hidup sederhana untuk tetap berinvestasi dan pada akhirnya menghindari membeli sesuatu yang kurang penting dan lebih ekonomis. Yang ketujuh, terhindar dari hutang. Dengan gaya hidup sederhana, orang terhindar dari hutang. Mereka yang wajib berinvestasi lebih memilih untuk menghindari hutang dan hidup sederhana untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka. Tips cara melakukan investasi agar mendapatkan untung. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Hal ini karena sulit untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil tanpa tujuan yang jelas. Sasaran menentukan jenis investasi apa yang harus kalian lakukan, mulai dari kerangka waktu hingga jenis investasi dan tujuan. Yang kedua, dapat menilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Tahap ini menjelaskan uang atau aset yang kalian miliki saat ini. Saat ini, kalian bisa berinvestasi dengan modal kurang dari 100.000. Modal juga mempengaruhi jenis investasi seperti emas, saham, dan real estate. Yang ketiga, memahami resiko pada diri sendiri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perputaran uang tidak lepas dari faktor untung rugi. Risiko untuk diri sendiri berarti kinerja keuangan. Tentu saja, jika kalian memutuskan untuk berinvestasi, siapkan sejumlah uang terlebih dahulu, baik di awal maupun dalam prosesnya. Dalam hal ini, kalian harus terlebih dahulu melunasi utang dengan jangka waktu pendapatan yang stabil dan dana tambahan. Yang keempat, perhatikan aspek legalitasnya atau memastikan sesuai dengan bidang usahanya. Setelah mengetahui jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, pada saat membeli produk investasi perlu ditentukan apakah agen penjual atau penyedia telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha. 5. Pahamilah siapa regulatornya. Pastikan kalian mengetahui siapa otoritas pengawas yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menyediakan produk investasi. Ini diperlukan jika sesuatu terjadi di masa depan. Yang keenam, bacalah ketentuan yang berkaitan dengan produk secara saksama. Aturan produk harus dibaca dengan cermat. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen memahami sepenuhnya hak dan kewajiban, manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan produk. Risiko investasi. Setelah menyadari melakukan investasi adalah hal yang tidak mudah, maka kalian harus bisa memperkirakan risiko. Ada istilah risiko tinggi, imbalan tinggi. Artinya, semakin tinggi potensi pengembalian investasi kalian, semakin tinggi pula risikonya. Sebaliknya, produk dengan potensi pengembalian rendah biasanya berisiko lebih rendah. Orang biasanya mengasosiasikan deposito berjangka sebagai risiko rendah, pengembalian rendah, sebagai salah satu pilihan terakhir dalam spektrum. Sebab, dana yang dikembangkan dalam deposito biasanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, namun deposito berjangka memiliki kelemahan, yaitu memiliki imbal hasil yang relatif rendah dibandingkan dengan produk lainnya. Baliknya, saham itu biasanya tergolong memiliki potensi kenaikan yang besar, namun resikonya relatif tinggi jika dibandingkan dengan komoditas seperti deposito dan obligasi. Contoh lain adalah berinvestasi dalam investasi cryptocurrency yang saat ini berkembang pesat karena potensi keuntungannya yang sangat tinggi, juga dikenal sebagai risiko tinggi pengembalian tinggi. Risikonya adalah aset kripto dapat menurun dengan cepat dan drastis. Dan presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.